Iya, artinya begini, Anda kan udah bagus, Anda menghargai itu, Anda menghargai saya istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau memang Anda menghargai proses ini, Anda hargai, yang begitu saya berterima kasih dan begitu salut, tapi kenapa tiba-tiba kok tanggal 28-nya langsung main pidana hukum? Ini kalau sudah lapor pidana, urusannya penjara. Hati-hati Pak Bima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Rizal Walid. Ya, seperti kita sudah simak sendiri ya sidang Habib Rizik hari ini tanggal 14 April 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Walaupun ya betul kata teman-teman yang chat di live, melalui chat live, bahwa memang apa yang ditayangkan di live streaming Cahaya Islam maupun di channel-channel lain memang tidak jelas dan terputus-putus. Ya memang itu keterbatasan dari kami karena memang juga pihak dari pengadilan sendiri tidak menyiarkan secara langsung. Keanehannya di situ, tidak menyiarkan secara langsung seperti sebelum-sebelumnya. Ketika para saksi belum dihadirkan, mereka menyiarkan secara langsung melalui channel YouTube ya, channel YouTube-nya mereka. Namun hari ini ketika saksi mulai didatangkan, mereka kemudian tidak menyiarkan itu secara online melalui YouTube. Jangankan melalui YouTube, jangankan melalui media mainstream ya, melalui YouTube saja mereka sudah tidak menyiarkan. Apalagi banyak yang komen-komen meminta atau mempertanyakan kenapa persidangan ini tidak ditayangkan di televisi-televisi atau media mainstream ya. Jangan banyak berharap lah. Ini dari Glora News. Habib Rizik ke Bima Arya. Prokes lain tak dipidanakan. Kasus ini Anda pidanakan. Ya memang aneh sekelas wali kota gitu sampai mengurusi Habib Rizik gitu kan. Dari Gelora.co, Habib Rizik mencecar wali kota Bogor Bima Arya terkait laporannya ke polisi yang berujung kasus data swab di RS Umi kini disidangkan. Mantan ya. Mantan imam besar, bagi saya bukan mantan, dia tetap imam besar dan ulama kami. Mantan imam besar FPI itu mempertanyakan motivasi Bima Arya. Hal itu disampaikan Habib Rizik saat menanggapi kesaksian Bima Arya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 14 April. Selain itu, Habib Rizik, Bima Arya juga bersaksi untuk menantu Habib Rizik, Hanif Alatas, dan Direktur Utama RS Umi, Dr. Andi Tatat, yang duduk sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya, Bima Arya mengaku pernah mendatangi RS Umi pada 26 dan 27 November 2020. Saat itu Habib Rizik sedang dirawat di sana. Bima Arya mengaku meminta Habib Rizik melakukan swab untuk memastikan kondisi kesehatannya. Swab kemudian dilakukan pada 27 November 2020. Namun Bima Arya menilai swab Habib Rizik tidak koordinasi lantaran tidak didampingi Dinkes Kota Bogor. Swab Habib Rizik dilakukan di RS Umi oleh tim Mercy. Bima Arya pun merasa dihalang-halangi untuk mendapatkan hasil swab tersebut. Aneh banget ya, aneh. Apakah seluruh warga di Indonesia? Ya gini ya, Habib Rizik ini kan cuma salah satu warga biasa dari masyarakat Indonesia. Apakah seluruh warga di Indonesia ini harus berupaya demikian gitu? Seorang wali kota mengurusi seorang warga Habib Rizik Sihab gitu. Terkait hal itu, Habib Rizik menyoroti laporan Bima Arya ke polisi pada tanggal 28 November 2020 sampai melaporkan ke polisian. Ia mempertanyakan bagaimana begitu cepat Bima Arya mengambil langkah pidana tanpa upaya lain terlebih dahulu gitu. Yang jadi persoalan adalah tanggal 26 Anda datang, 27 Anda datang, 28 November sudah lapor polisi. Ini yang mau saya tanyakan, apa motivasinya? Kok begitu cepat? Ujar Habib Rizik ke Bima Arya. Tanggal 26 dia datang, tanggal 27 dia datang, 28 langsung, ciao, ke kantor polisi. Gaskan banget ya. Menurut dia, Bima Arya yang juga Kasatgas COVID-19 Kota Bogor, COVID-19 Kota Bogor, seharusnya paham pemeriksaan hasil PCR membutuhkan waktu 1-2 hari. Namun ketika hasilnya belum ada, Bima Arya sudah memutuskan lapor ke polisi. Ya jadi, menurut Habib Rizik, Bima Arya ini datang hari ke-1 atau hari ke-1, ke-2, 2 hari ya, intinya tanggal 26 dan 27. Namun kan hasil PCR itu 2 hari, 1-2 hari baru muncul setelah tes gitu. Nah,
Dari pengakuan Habib Rizik, kemungkinan Bima Arya ini datang hari ke-1 ke-2 di mana Habib Rizik baru melakukan tes PCR tersebut. Dan Habib Rizik mengatakan bahwa tes PCR ini muncul setelah 2 hari dari hari pengetesan. Dan hari ketiga Bima Arya sudah melaporkan ke kantor polisi. Ngebet banget ya. Sekarang hasilnya belum ada, kepastiannya belum ada. Tiba-tiba sudah lapor polisi, ujar Habib Rizik. Atas pernyataan tersebut, Bima Arya memberi penjelasan. Menurut dia, saat pertemuannya dengan Hanif Alatas pada 27 November 2020, ada sejumlah hal yang disepakati, termasuk soal hasil data swab Habib Rizik. Namun hal itu kemudian tidak terrealisasi. Menurut dia, laporan ke polisi pun disampaikan atas saran dari Kapolres pada saat itu. Kapolres sudah menyampaikan bahwa kita akan panggil semuanya supaya jelas apa yang terjadi, silakan Satgas menyampaikan laporan. Jadi laporan Satgas ke polisi ini membuat kami bisa membantu lebih jelas apa yang terjadi. Kalau semua sudah sesuai dengan persoalan, dengan protap, kan tidak ada masalah, papar Bima Arya. Namun Habib Rizik tetap mempertanyakan Bima Arya yang langsung menempuh upaya pidana tanpa menempuh upaya persuasif lain terlebih dahulu. Prokes lain Anda tidak pidanakan, tapi khusus kasus ini Anda pidanakan. Apa motivasinya, tegas Habib Rizik? Seperti kita ketahui sendiri ya, jangankan Bima Arya ya, yang ruang lingkupnya hanya sebatas wali kota ya. Sebesar kita ambil yang, kalau saya pribadi saya ambil yang sering saya lihat di media-media televisi ya. Baru kemarin juga Jokowi kemudian melakukan kumpul-kumpul, kerumunan lagi, di mana berita itu viral, di mana dia memberikan jaket kepada seorang pemuda yang meneriakinya Jokowi 3 periode. Kalian bisa lihat sendiri di dalam video tersebut, bukan cuma 1-2 orang yang berkumpul di situ, banyak orang yang berkumpul di situ. Kita tarik mundur ke belakang, banyak kasus kumpul-kumpul yang sudah terjadi. Seperti berita yang viral sebelumnya beberapa waktu lalu, di mana Raffi Ahmad dan Basuki Cahayapurnama mengadakan acara kumpul-kumpul. Tertangkap kamera, mereka tidak menggunakan masker, foto bareng bersama-sama. Tidak ada masalah. Acara pernikahan dari Atta Halilintar juga tidak ada masalah. Jadi sebenarnya masalah kumpul-kumpul ini buat siapa sih sebenarnya? Aturan prokes ini buat siapa sih sebenarnya? Kok seolah-olah tidak adil gitu loh. Bukan seolah-olah ya, memang kelihatan sangat terkesan tidak adil. Karena kita melihat bersama-sama kampanye pilkada kemarin juga kita ketahui bersama pada saat kampanye kemarin itu di dalam masih sementara pandemi Covid gitu. Tapi tidak ada masalah gitu. Ini yang menjadi pertanyaan, karena kita lihat secara vulgar di depan mata kita gitu. Taruhlah Habib Rizik salah karena sudah mengadakan acara Maulid Nabi, dalam tanda kutip ya, ini cuma seandainya saja. Acara pernikahan anaknya dan Maulid Nabi, Habib Rizik mengadakan acara kumpul-kumpul gitu. Kenapa cuma Habib Rizik yang disidang? Seandainya Habib Rizik pun salah, kenapa cuma Habib Rizik yang disidang gitu? Seandainya Habib Rizik salah ya, ini dalam tanda kutip. Jangan dipotong, seandainya Habib Rizik salah. Kenapa cuma Habib Rizik yang disidang seperti ini gitu? Begitu ketatnya. Seolah-olah apa yang dilakukan Habib Rizik? Seolah-olah kesalahan besar. Padahal bukan cuma beliau yang berbuat demikian. Banyak orang lain yang berbuat demikian. Oke, kita selesaikan ya. Terakhir ini, tidak ada motivasi lain selain penegakan aturan prokes. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan diambil bersama-sama dalam konteks Satgas, jawab Bima Arya. Betul. Tidak ada motivasi lain selain penegakan aturan prokes. Kalau memang betul tidak ada motivasi lain selain penegakan aturan prokes, lantas kenapa? Kenapa ini cuma berlaku kepada Habib Rizik Syihab? Dan kalaupun ini berlaku kepada Habib Rizik Syihab, kenapa juga terkesan buru-buru? Baru 2 hari dia ketemu, temui ya. Ini dari sini, atas pernyataan tersebut Bima Arya memberi penjelasan. Menurut dia saat pertemuan dengan Hanif Alatas tanggal 27 November. Nah, sebelumnya ini kan Habib Rizik memberikan keterangan. Yang jadi persoalan adalah tanggal 26 dia datang, 27 dia datang, 28 sudah lapor ke polisi. Dalam waktu 2 hari. Bapak yang terhormat Bima Arya sudah melaporkan Habib Rizik Syihab ke polisi. Sudah laporan ke polisi. Dan selalu, dalam persidangan jaksa penuntut umum ini memotong pembicaraan Habib Rizik Syihab. Kalaupun juga persidangan ini benar, dari awal,
sudah terjadi pro dan kontra, polemik di mana persidangan ini hakim dan JPU ini seolah-olah sangat menginginkan sekali untuk diadakan sidang online, sementara mereka hadir di ruang persidangan. Satu orang saja terdakwa, Habib Rizik Syihab, yang dipaksakan untuk sidang online. Mereka berada di ruang persidangan. Apa susahnya Habib Rizik Syihab ada di situ? Nah, dia cuma sendirian, yang lain berkumpul di situ. Terjadi polemik pro dan kontra. Kemudian karena merasa ya gimana lah, entah apa, kemudian diadakan sidang secara langsung. Habib Rizik dihadirkan langsung di ruang persidangan. Berjalan normal, ditayangkan di media YouTube gitu. Ditayangkan melalui live streaming. Begitu hari ini saksi dihadirkan, kemudian tidak ditayangkan lagi melalui online di channel YouTube. Pada akhirnya ditayangkan oleh FNN dengan suara yang tidak jelas. Dan aneh. Kita hanya bisa banyak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga para ulama kita, menjaga para habib kita, dan istiqomah di jalan yang benar. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita banyak berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan kita berdoa di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa, akan mudah mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.